Jadi kalau kita sakit ini, kemudian dalam proses kita berserah itu muncul gejala-gejala tertentu. Terima kasih, sudah berproses. Karena apa? Kadang-kadang tuh Mas Hendra, rasa ngilu-ngilu, rasa nyeri-nyeri pada tubuh kita itu yang sering kita tolak ketika kita sakit, itu sebenarnya sedang terjadi proses pada tubuh kita. Ada sinyal. Sinyal yang menandakan bahwa apa? Oh, kita amati saja misalnya di sini ngilu. Kita amati saja. Berarti ada proses penyembuhan ke situ. Karena kalau dia tidak ada nyeri, berarti ada masalah pada saraf kita. Sehingga tidak ada proses pengiriman fokus energi ke situ, Mas Hendra. Yang tidak kunjung sembuh, yang berharap dapat knowledge bagaimana sih caranya mengakses daya ajaib metafisik itu gitu ya. Yang mungkin kapan hari waktu kita ada acara di Bali itu beliau mereka semuanya nggak bisa hadir gitu. Ya. Eh, Mungkin ada kisi-kisi yang jika diterapkan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua, Pak Wayan. Silakan. Makasih Mas Hendra. Buat para jiwa yang sedang ada di dalam tubuh yang sakit saat ini, ya mudah-mudahan semesta yang berdiam sebagai kecerdasan di dalam setiap sel membantu proses penyembuhan dari dalam. Pertama, ketika kita berbicara tentang sakit, tentu kita akan melihat setidak-tidaknya ada 3 hal di dalam diri kita yang berinteraksi satu sama lain dan menyebabkan kita mengalami sebuah penderitaan karena sakit, Mas Hendra. Sebagai tubuh, sebagai pikiran, dan sebagai ruh atau jiwa di dalam diri kita. Nah, kadang itu penyakit tidak semuanya datang karena faktor tubuh kita. Oke. Bukan serta-merta karena sel-sel tubuh kita yang memang sakit. Karena faktor-faktor traumatik oleh benda-benda fisik, benda-benda kimia, atau yang lainnya. Gitu. Karena gini Mas Hendra, ada ilmu yang mengatakan bahwa setiap sel tubuh kita itu akan selalu berusaha menjaga dirinya tetap ada. Jadi dalam kondisi yang baik mereka, para sel itu akan memperbanyak diri. Tapi dalam kondisi yang berat, mereka akan terus berusaha bertahan hidup. Jadi pada dasarnya, sel-sel tubuh kita memiliki kecerdasan untuk bertahan hidup. Tetapi kemudian, pikiran kita yang sering mengganggu proses mereka, sel-sel itu mempertahankan dirinya. Misalnya dengan memberi tambahan stres pikiran kita, tambahan beban, tambah ketidakyakinan, akhirnya si sel-sel itu dengan kecerdasannya jadi bingung. Harusnya aku mempertahankan diriku, tetapi Tuhanku, si pikiran ini yang menyebut dirinya manusia, menyatakan bahwa aku sebaiknya tidak menjaga diriku tetap sehat. Nah, ini yang sering menyebabkan proses penyembuhan dan kesehatan fisik manusia menjadi terkendala oleh ketidaksanggupan pikiran memberi dukungan. Makanya seringkali diberikan pesan spiritual kepada manusia, tanda petik manusia artinya pikiran. Kalau si pikiran tidak bisa membantu, setidak-tidaknya jangan ngerecoki gitu. Nah, jadi apa cara membantu pikiran kita agar sel-sel tubuh kita menemukan caranya sendiri untuk melakukan penyembuhan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai mengakses daya ajaib metafisik, Mas Hendra. Dan peluang kita untuk mengakses itu terjadi ketika kita masuk di fase yang disebut fase acceptance, penerimaan. Sayangnya ketika kita mengalami sebuah penyakit atau penderitaan oleh fisik kita atau oleh kehidupan kita, yang pertama seringkali muncul lebih cepat adalah fase denial, menyangkal diri kita sakit. Nah, kalau kita menyangkal diri kita sakit, si tubuh jadi bingung gitu. Misalnya nih, contoh nih, si tubuh tuh misalnya anggap anjing kita di rumah. Si anjing menggonggong karena ada penjahat yang baru masuk. Malah si anjingnya dimarahin sama si tuan rumah.
disuruh diam si anjing yang menggonggong itu. Jadinya dia diam, seperti alarm yang dimatiin gitu. Padahal ada orang yang sedang bersiap-siap untuk menimbulkan kerusakan di dalam Iya, rumah iya, gitu. iya. Nah ini contoh bagaimana kalau kita denial, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua, kita marah-marah, fase anger. Nah, sudah disuruh diam si anjing, penjaga rumahnya, dimarah-marahin pula, dilemparin macam-macam gitu. Sehingga si anjing malah lari sembunyi. Nah, kita marah. Nah, yang ketiga, kita fase bargaining. Bargaining, oke lah, kita turun. Kita cari anjingnya, anjing si penjaga kita cari, bukan memperhatikan apa yang digonggong, tapi kita nyari dia. Untuk meminta maaf, mungkin minta maaf. Jadinya bargaining, tawar-menawar. Ada apa sih kamu Tawar-menawar ya, gonggong gitu. bargaining. Nah, bargaining. Jadi fase bargaining itu artinya apa? Oke dah, kalau begitu aku coba aja minum obat ini, obat itu. Tapi nggak ada keyakinan. Masih ada 50% rasa enggan berobat sebenarnya. Sehingga ketika diberi obat nggak mau diminum, ketika dikasih resep nggak mau ditebus gitu misalnya. Ini fase bargaining yang tidak benar-benar serius. Akhirnya karena tidak serius, akhirnya beberapa penyakit itu nggak sembuh, Mas Hendra. Nggak sembuh karena tidak disokong oleh keseriusan pikiran untuk merawat dirinya. Sehingga contohnya dia hanya mengandalkan obat tapi tidak mengubah lifestyle. Oke. Ya, dia minum obat anti hipertensi tapi tetap marah-marah, jarang olahraga, tetap makan makanan yang memperburuk hipertensinya. Nah ini contoh bagaimana dalam bargaining itu dia nggak sungguh-sungguh. Sampai akhirnya obat tidak benar-benar menyembuhkan, muncullah depresi, Mas Hendra. Lama-lama depresi, nah ada orang yang pada fase depresi nggak mau ngapa-ngapain atau bahkan melakukan tindakan yang tidak baik, bunuh diri dan sebagainya. Dan ketika berhasil melewati fase depresi itu, masuklah dia ke dalam fase acceptance, penerimaan. Nah, orang akan lebih mudah sembuh di fase acceptance, di fase penerimaan. Semua proses ini sudah disadari oleh agama-agama sejak masa lalu menurut saya, Mas Hendra. Sehingga alih-alih dia cepat menolak, cepat marah, atau bargaining nggak serius, diajarkanlah oleh agama untuk mudah mencapai fase acceptance. Misalnya ketika dia sakit, alih-alih dia menolak, sudah diajarkan oleh agama, terima apapun yang ada. Hidup ini memang berbekal suka duka, lara dan pati. Jadi ketika sakit, diajarkan untuk menerima bahwa hidup ini memang, tubuh ini memang bisa sakit. Nah itu, ajaran agama demikian. Diajarkan untuk tenang sehingga kita nggak marah-marah. Diajarkan sabar, diajarkan rimu, diajarkan bersyukur. Nah ini tujuannya sebenarnya supaya semua bekal itu mempercepat kita masuk di fase acceptance. Itu Mas Hendra. Nah, pada saat kita sudah masuk di fase acceptance, kepasrahan itu mudah terjadi, Mas Hendra. Nah, kalau sudah kepasrahan terjadi, persis seperti Mas Hendra tadi gojek makanan. Setelah Mas Hendra gojek makanan sudah order, Mas Hendra nggak sibuk nelpon gojeknya, nelpon tukang warungnya yang jualan makanan itu. Tapi dengan pasrah Mas Hendra nunggu prosesnya. Nah, dalam konteks metafisika, penyembuhan metafisika, itulah yang kita lakukan, Mas Hendra. Oke. Miliki kekuatan rasio kita, ya, otak kiri kita gunakan rasio kita untuk apa? Untuk mengakses daya ajaib metafisik penyembuhan dalam diri kita dengan menggunakan akal budi, membayangkan seperti apa yang kita inginkan. Misal, kita punya hipertensi, Mas Hendra. Kita ingin menurunkan tensinya. Tanpa memahami seperti apa tensi yang normal, bagaimana tensi yang tinggi. Jadi kita nggak punya kemampuan bervisualisasi. Misalnya sekedar kita mengatakan, mulai malam ini tensiku normal. Tapi kita nggak punya kekuatan lagi. Seperti apa normal yang kita inginkan. Karena nggak tahu, misalnya dia begini, mulai besok, mulai malam ini, tekanan darahku normal di atas 150. Nah itu kan salah. Karena dia nggak tahu berapa yang normal. Ketika dia tahu berapa yang normal, dia akan mengatakan begini, sambil berimajinasi, bervisualisasi, mulai malam ini tensiku akan normal 120/80. Nah gitu misalnya. Mohon maaf, aku potong dikit aja. Ya. Berarti proses percepatan kesembuhan seseorang ketika kemudian mengalami masa sakit antara orang yang bodoh dengan orang yang pinter based on knowledge
Ya, Beda dong ya. beda. Beda Mas Hendra. Makanya Sama. nggak boleh bodoh ya, Wayan Nggak ya. boleh bodoh. Makanya agama itu kan tujuannya memintarkan kita. Mau di agama apapun tujuannya memintarkan kita untuk membuat kita mau belajar, bukan tertutup hanya pada keyakinan. Nggak bisa. Yakin itu sangat penting, Mas Hendra. Yakin itu sangat penting. Dia bekerjanya di 88% keyakinan itu ketika kita berserah. Tapi apa yang kita mohonkan dengan kekuatan 12% pikiran sadar kita mau ngapain kalau kita nggak punya imajinasinya gitu. Jadi 12% potensi pikiran sadar kita yang kita gunakan untuk free will tadi harus kita gunakan sebaik-baiknya dengan rasio dan rasa, Mas Hendra. Otak kiri kita rasio, otak kanan rasa. Nah, rasio itu kita gunakan untuk membuat imajinasi, visualisasi. Sehat seperti apa yang kita inginkan, sembuh seperti apa yang kita inginkan. Itu bagian rasionya. Di bagian rasanya, emosinya, baru kita gunakan imajinasi rasa kita. Bagaimana kita sembuh misalnya nih. Misalnya kita merasakan diri kita lemes gitu misalnya. Mulai malam ini tubuhku segar. Segar itu seperti apa? Misalnya kita segar membayangkan diri kita lagi jalan di pantai. Bahkan menikmati matahari pagi, menikmati debur ombak. Rasa itu yang kita gunakan untuk bervisualisasi. Rasionya kita gunakan untuk membayangkan pantai seperti apa. Yang belum pernah ke Pantai Kuta nggak bisa membayangkan Pantai Kuta, Mas Hendra. Oke. Sebentar, Pak Ya. Wayan. Visualisasi itu baru kemudian kita lakukan Ya. setelah kemudian kita melakukan penerimaan. Oke, Lebih aku mudah dari sakit, situ. ini aku terima. Ya. Kemudian setelah penerimaan, Pak Wayan tadi kan mengatakan Ya. pasrah baru bisa kita alamin gitu Ya. ya. Bagaimana orang udah pasrah, tapi kok masih melakukan visualisasi? Bukankah itu sama dengan juga membohongi kondisinya sendiri, Pak Wayan? Gimana Ya. itu? Pasrah itu kan letaknya di 88% tadi, Mas Hendra. Di kekuatan batin bawah sadar kita. Di proses itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah selama 14 malam atau 21 malam bagi yang belum sanggup gitu. Itu fungsi 12% pikiran sadar kita untuk bervisualisasi, afirmasi dan seterusnya. Setelah itu beres, baru kita pasrah. Nah, misalnya Mas Hendra pasrah nih. Mas Hendra pasrah. Tapi Mas Hendra tidak melakukan apa-apa untuk order Gojek. Oh iya, Untuk order makanan. Pasrah aja. Oke. Nanti juga Tuhan akan mengatur makanannya datang. Gimana caranya coba? Tapi setelah Mas Hendra melakukan tugas, ya, do the best, ya, lakukan yang terbaik. Kalau orderan Mas Hendra belum diterima, nggak bisa. Sama halnya kalau kita belum menerima. Nah, contoh misalnya Mas Hendra mau memperbaiki HP. Oh, aku mau memperbaiki HP di bengkel itu. Gitu. Bengkel itu udah menerima HP Mas Hendra? Belum. Bagaimana caranya memperbaiki kalau HP-nya belum diterima? Nah, jadi kalau kita belum menerima diri kita sakit, aku nggak sakit. Lah bagaimana kita mengatakan mulai malam ini aku sembuh, sementara aku sendiri tidak menerima dirinya sakit. Iya. Udah. Ini pasti teman-teman pada paham semuanya sekarang ya. Oke. Ya. Jadi aku pernah baca di mana ya? Ya. Segala sesuatu yang kita kasih atensi, maka di situ energi akan membesar. Persis. Nah, pada saat kemudian kita sudah melakukan penerimaan, oke, aku sakit, gitu ya. Terus kemudian kita memberikan atensi meskipun aku hari ini sakit. Tetapi visualisasinya, atensinya kita arahkan seolah-olah sudah benar-benar sehat, gitu ya. Mungkin butuh waktu beberapa hari, gitu ya, tergantung nyamannya teman-teman gitu. Berarti secara keilmuan pasti akan terjadi sebuah transformasi pembalikan yang luar biasa secara pelan-pelan gitu Pak Wayan ya. Betul Mas Hendra. Ini keren. Karena ini interaksi antar dua kecerdasan. Kecerdasan sadar dan kecerdasan bawah sadar di sel-sel tubuh kita. Kalau si kecerdasan sadar nggak tahu apa yang dia minta, si kecerdasan bawah sadar yang sebagai penerima perintah yang nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Apalagi si kecerdasan sadar ini kehilangan kecerdasannya. Malah dibimbing oleh ego yang marah-marah, ego yang iri hati dan sebagainya, ego yang stres oleh penderitaan sakitnya. Nah, ini kan bingung jadinya Mas Hendra. Kebayang nggak Mas Hendra apa yang membuat si tubuh ini bingung? Karena betapapun juga tubuh ini semuanya adalah staf kita, staf dari badan usaha ini.
Kalau si manajemen ini, direktur di bagian kepala ini kan kalau kita katakan apa, direktur itu kan di kepala. Bagian manajemen itu kepala, direktur di sini. Nah, kalau di sininya juga stres, si bawahan mau ngerjain apa kan bingung dia. Oke. Makanya di negara, di keluarga, di perusahaan, semua hal yang terpenting itu dalam urusan pengarahan itu adalah si kepala ini. Kalau kepalanya stres, presidennya stres, gubernur stres, direktur stres, lah staf mau ngapain coba? Paling dia ngerjain hal-hal sederhananya, ya udah lapar ya makan gitu. Tapi nggak ada peningkatan apa-apa, Mas Hendra. Gitu. Nah, sementara ketika kita sakit, kita membutuhkan peningkatan cepat untuk menuju ini. Contoh nih misalnya, ada bank yang lagi sakit. Kalau si direktur atau manajernya tidak cekatan untuk memperbaiki sakitnya dan tidak menerima kenyataan bahwa banknya sedang sakit, ya pendapatan sedang menurun, dia tidak terima. Oh, ini sedang baik-baik saja. Ya gimana caranya coba, Mas Hendra? Oke. Sederhana seperti itu, Mas Hendra. Tapi parameter bahwa kemudian kita itu udah bener-bener Ya. pasrah itu apa, Pak Wayan? Karena terkadang gini ya, Ya. ketika kemudian kita mencoba untuk melakukan sebuah visualisasi, kita ada belief di Ya. situ, ada keyakinan yang sangat luar biasa. Itu pasti akan terjadi kok, tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah, maksudku, Ya. eh, Kapan? Ya. pasrah itu terjadi saat kemudian kita sudah sama sekali nggak mengingat-ingat keinginan atau manifestasi itu, atau tetap sesekali kita juga sambil pasrah itu bisa juga melakukan afirmasi yang sudah pernah kita ulang-ulang. Enggak. Ini pengalaman pribadi, Mas Hendra. Ketika saya sudah selesai afirmasi, ketika saya mengalami sebuah penyakit yang 2 tahun terjadi, afirmasi sudah saya lakukan selama 14 hari. Nah, dalam proses menuju kepasrahan itu, apapun hal yang terjadi, misalnya gejalanya muncul lagi, saya nggak lagi afirmasi. Saya hanya mengatakan, terima kasih sudah berproses pada kesembuhan. Jadi saya berserah kepada dia. Nggak lagi mengganggunya. Loh, kamu kok sakit lagi sih? Kok belum sembuh? Saya nggak ganggu dengan itu, Mas Hendra. Terima kasih, kamu akan semakin membaik. Walaupun gejalanya masih ada, saya katakan, terima kasih sudah membaik. Sudah membaik, sudah membaik. Terima kasih. Karena apa? Kan kita tahu nih, kita punya atap bocor, Mas Hendra. Ciri-ciri tukangnya sedang kerja, sedang memperbaiki, kan ada suara. Tak-tok, tak-tok, tak-tok. Nah, jangan kita kecewa dengan suara ribut itu, berarti sedang ada perbaikan. Jadi kalau kita sakit ini, kemudian dalam proses kita berserah itu muncul gejala-gejala tertentu, terima kasih, sudah berproses. Karena apa? Kadang-kadang tuh Mas Hendra, rasa ngilu-ngilu, rasa nyeri-nyeri pada tubuh kita itu yang sering kita tolak ketika kita sakit, itu sebenarnya sedang terjadi proses pada tubuh kita, ada sinyal. Sinyal yang menandakan bahwa apa? Oh, kita amati saja, misalnya di sini ngilu. Kita amati saja. Berarti ada proses penyembuhan ke situ. Karena kalau dia tidak ada nyeri, berarti ada masalah pada saraf kita. Sehingga tidak ada proses pengiriman fokus energi ke situ, Mas Hendra. Ya, misalnya nih Mas Hendra, tadi kan Mas Hendra cerita tentang kalau kita memfokuskan energi pada sesuatu, maka frekuensi energi akan mencapai di situ. Nah, kalau kita meditasi, fokus pada cahaya, kita kan berarti butuh cahaya, Mas Hendra. Kalau kita lagi mengamati bintang, kita fokus bintang apa yang kita amati. Kalau kita ingin sembuh, kita fokus pada bagian yang sakit. Bagaimana kita tahu bagian yang mana yang sakit pada tubuh kita kalau kita tidak mengizinkan sel saraf kita itu memberi sinyal nyeri? Gimana coba caranya? Jadi kita nikmati saja. Saya sering begitu, Mas Hendra. Ketika ada rasa nyeri, saya amatin. Oke, kamu diam di situ ya. Saya suruh dia diam di situ. Aku sudah paham kamu ada di situ sakitnya. Kamu diam di situ. Jangan lagi bawa ke sini. Jadi saya amati, nyet, saya amati. Tapi saya sudah mengerti, tak kirim sekarang, tak kirim semua pasukan. Setelah itu kamu beresin di situ. Dia berhenti, Mas Hendra. Dengan cepat. Nah, kemarin contoh, Mas Hendra. Saya pulang dari tahun baru kemarin. Nyetir itu kan macet luar biasa tuh, Mas Hendra. Akhirnya nih selutut ini nyerinya luar biasa. Waduh, nyeri nih. Nyut begitu. Saya bilang, saya pegang selama itu, saya bilang, sorry melelahkan kamu. Begitu sampai di rumah, saya balur minyak faras kan. Sambil kemudian saya ngomong, sorry tadi memberatkan kamu perjalanan panjang, sorry. Silahkan memperbaiki diri. Lagi saya tidur sebentar, nanti kamu begitu saya bangun, kamu sehat ya.
Dan yang terjadi Mas Hendra, 2 jam kemudian saya terbangun, nyerinya hilang. Nyerinya hilang. Karena saya ajak ngomong dia. Iya, 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 Ajak iya, iya. ngomong. Nah, Jadi sekaligus mengirimkan pesan, Pak Wayan, ya, bagi seluruh konsumen Faras, ya, pada saat menderita sakit apa aja, ya, lebih baik, lebih powerful dikasih sugesti seperti itu persis, lewat kata-kata. persis. Karena kita sedang berinteraksi Mas Hendra. Kecerdasan pikiran sadar kita, dengan kecerdasan bawah sadar di tubuh kita, dengan kecerdasan semesta yang berdiam di tanam-tanaman obat yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Yang meramu dirinya menjadi media penyembuhan. Ini kan sebenarnya interaksi kecerdasan saja Iya, semuanya. iya, iya, Ya. iya, iya. Kalau yang bisa tanpa media, oke. Tapi kalau yang butuh media, ya kalau saya karena punyanya minyak paras, saya pakai itu. Oke. Ya. Tapi gini deh, Mm-mm. aku tuh menjumpai banyak orang mungkin ya, atau jangan-jangan aku aja yang belum bisa mendefinisikan Mm-mm. makna pasrah itu dalam kehidupan gitu, Pak Mm-mm. Wayan. Tidak hanya diriku, tapi banyak orang aku temui, ini dia nggak pernah mengungkapkan kata yang namanya pasrah itu. Ketika kemudian dia punya sebuah mimpi, dia pelihara betul itu mimpinya, dia nggak pernah mau meng-cancel mimpinya, Mm-mm. ya. Beliefnya begitu kuat, keyakinannya sangat kuat, hakul yakin mesti terwujud, nggak Ya. mungkin enggak gitu. Bahkan Mm-mm. apa ya, perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan itu pun terkadang dia jadikan sebagai pupuk ini Ya. untuk memupuk mimpiku yang belum terwujud. Nah Ya. ini kan ndak ada nuansa pasrahnya sama sekali gitu. Tapi kenapa banyak juga yang jadi kenyataan, Boyan? Mas Chandra tadi bilang memberi pupuk. Mm-mm. Ketika kita menanam pohon, ya kita merawat pohonnya, kita beri pupuk dia. Tapi kita mempengaruhi enggak bumi? Ayo dong bumi cepat cepat tumbuhkan dia, cepat gini kan kita enggak. Mhm. Nah, kepada bumi itu dia pasrah. Dia mengerjakan bagiannya. Bagian bumi dia serahkan. Urusan si pohon yang mengakar sendiri. Enggak, orang yang tidak pasrah itu contohnya begini. Dicabut, tarik-tarik biar akarnya tumbuh. Nggak bisa. Dia Berarti itu tadi udah pasrah dengan udah sendirinya. pasrah, udah sendirinya. Eh. Tapi dia tetap mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Iya, 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 Merawat. iya, iya, Nah, iya, iya. pasrah itu bukan diam dan menyerah, Mas Hendra. Oke, oke. Pasrah itu lakukan yang terbaik, sisanya serahkan. Berserah, bukan menyerah ya. Berserah. Berserah, beda. Pasrah itu bukan diam dan menyerah, itu putus asa namanya, Mas Hendra. Pasrah itu adalah lakukan yang terbaik, serahkan sisanya pada yang tidak mampu kita lakukan. Ya itu tadi. Ketika dia memupuk tanamannya, kan dia berserah kepada sang waktu, entah kapan dia akan mengakar, kapan dia akan bertumbuh, nggak bisa. Oh, Sekarang dong iya, kamu iya, bertumbuh, iya, nggak iya, bisa, iya, nggak iya, bisa, iya, Mas iya. Hendra. Waktu itu pun juga ya tidak hanya teman-temanku ya, aku pun juga melakukan hal yang sama. Oke, aku udah yakin loh, tinggal waktu aja yang akan Iya, menjawab gitu. itu Biarkan berserah pada waktu sang itu waktu gitu kan. ya, Pak Yan ya. Oke, ketemu sekarang. Mantap sih, selalu dapat hal-hal yang baru deh kalau ketemu sama Pak Wayan ini. Oke, gini, lagi-lagi soal penyakit gitu. Ya. Gimana sih Pak Wayan menjelaskan hubungannya penyakit dengan kehidupan seseorang di masa lalu? Ya, gini Mas Hendra. Sebagai contoh sederhana Mas Hendra. Masa lalu kita anggaplah kemarin. Kemarin kan juga masa lalu kan. Oke. Kalau kemarin malam kita makan makanan yang busuk misalnya. Pagi ini kita diare, ada hubungan enggak? Ada, Jelas. jelas. Atau di masa remaja kita banyak alkohol, banyak merokok gitu misalnya. Sekarang kita kena penyakit paru-paru, kena penyakit lambung, ada hubungan enggak? Ada. Ada. Itu masa remaja. Meskipun dan banyak sekarang. orang yang ngerokok usianya 122 Ada tahun, juga, sehat juga ada. juga. Nah, semua kan ada juga kan karena kita kembali kepada DNA kan. Iya, iya, Ya, iya, iya. tetapi artinya begini, ada orang berenang lalu tenggelam. Bukan berarti semua orang yang berenang akan tenggelam. Oke, oke, oke. Selalu ada orang yang memang tidak apa-apa ketika dia berenang. Gitu. Iya, 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 iya. Selalu demikian, Mas Hendra. Hmm. Nah, kemudian masa lalu yang lebih jauh lagi, waktu kecil, trauma di masa kecil, trauma dimarahin orang tua dan sebagainya, itu bisa terproyeksi di masa dewasa. Bisa, Mas Hendra. Kalau lebih dalam lagi, kalau kita memahami kehidupan
sebelum kehidupan saat ini dalam ilmu reinkarnasi, itu ada kaitannya lagi itu Mas Hendra. Itu ilmu karma dan reinkarnasi. Karena kalau kita sudah memahami perjalanan waktu dalam seperti itu, kehidupan masa lalu itu tidak ada bedanya dengan kehidupan kemarin bagi sekarang. Kehidupan minggu lalu bagi minggu ini, nggak ada bedanya. Cuma dalam tubuh yang berbeda aja. Contoh misalnya Mas Hendra pernah hidup di kehidupan masa lalu sebagai anak kecil. Di tahun berapa itu Mas Hendra lahir? Tubuh yang Mas Hendra dulu dengan sekarang sama enggak? Beda. Jelas beda. 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 Tubuh Mas Hendra yang sekarang dengan besok aja beda. Iya. Karena besok mungkin sebagian sel sudah nggak ada lagi yang sekarang. Oke. Nah, cuman ya apa namanya? Butuh menonton langsung sih yang begitu-begitu. Oke. Ya. Butuh mengalami langsung. Butuh mengalami langsung. Ya. Oke deh. Ya. Satu pertanyaan terakhir di segmen Ya. ini. Aku tuh kadang ngeri gitu melihat Ya. oknum ya. Aku nyebutnya oknum ya. Ya. Khususnya di dunia kepolisian sama di dunia kesehatan. Ya. Oknum dokter Ya. begitu tega terhadap pasien-pasiennya. Bisnis atas nama kesehatan deh khususnya karena profesinya Pak Wayan sebagai seorang dokter gitu ya. Nah, gimana Pak Wayan, pernah nggak sih berada pada satu titik tuh, ya Allah nggak tega ya, orang sakit diperlakukan dengan seperti ini gitu. Gimana Pak Wayan? Ya. Karena saya juga menjadi dokter alasannya demikian Mas Hendra. Jadi dokter dulu alasannya supaya bisa menggratisin orang. Sebebas-bebasnya saya gitu. Jadi saya pernah buka klinik hanya untuk memberikan gratis orang-orang sehingga nggak sanggup akhirnya bayarin uang kontraknya, akhirnya saya tutup kliniknya. Kemudian saya praktek di rumah untuk nengok-nengok orang sakit di sekitar rumah, yang orang-orang tua terutama yang tidak sanggup ke rumah sakit kan. Jadi saya tengokin, tujuannya seperti itu. Jadi di dunia apapun, Mas Hendra, di komunitas apapun, selalu ada orang yang ekstrim negatif dan ekstrim positif yang kita sebut sebagai oknum kalau dia negatif. Gitu. Dimanapun itu, Mas Hendra. Ini hukum keseimbangan. Nah, kita memaknai hal seperti itu supaya kemudian nggak ke-trigger, kita bisa melampaui yang namanya dualitas, tetap semuanya bisa kita terima, kita rayakan, gimana Pak Wayan? Ya, dengan pemahaman tadi. Dengan menyadari bahwa di segala tempat itu demikian. Contoh nih, matahari itu dia mengeringkan sekaligus membuat basah. Contoh, kalau baju basah kita jemur dia kering. Tapi kalau tubuh yang kering kita jemur dia basah oleh keringat. Matahari juga memberikan pencerahan membuat kita bisa melihat apa-apa. Tapi kalau kita tatap lama-lama membuat kita buta. Dalam segala hal seperti itu Mas Hendra. Menjadi tahta cinta itu bisa membuat hidup terang benderang, juga bisa membutakan. Termasuk profesi apapun gitu. Nah, ini sebenarnya ajakan supaya kita apa? Belajar memilih. Karena orang dewasa itu Mas Hendra, orang dewasa adalah orang yang tahu memilih mana yang baik dan mana yang benar. Maka di kehidupan ini oleh semesta disiapkan dua pilihan tadi. Ada oknum yang begini, ada oknum yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Kita lah yang disuruh memilih. Tanpa mengatakan, ini jelek, itu enggak. Udah tahu jelek, jangan dipilih.